untuk diskusi kita agar apa yang kita bicarakan ini nantinya bisa diwujudkan dalam sesuatu yang aksi, agenda aksi, bukan hanya sesuatu yang bersifat wacana yang kita diskusikan siang-siang panas-panas di tempat ini, kemudian begitu lanjut keluar dan itu menjadi sesuatu yang hilang saja. Jadi kita akan coba menyederhanakan beberapa persoalan itu agar sekali lagi apa yang kita wujudkan, apa yang kita bicarakan hari ini nanti bisa antum wujudkan bersama-sama dalam bentuk agenda-agenda aksi ketika kalian sudah tamat dan sudah dari ini. Saya sampai sekarang masih yakin dan masih percaya bahwa diskusi-diskusi seilmiah apapun, sefilosofis apapun, secanggih apapun, kalau itu hanya berhenti di meja-meja, hanya berhenti di mulut dan telinga kita, tidak mewujud ke dalam tindakan-tindakan nyata, maka itu adalah sesuatu yang diskusinya itu bersifat sia-sia saja. Jadi jangan berhenti di meja, diskusi itu jangan berhenti di meja, jangan berhenti di ruangan-ruangan kita ini. Harus keluar dia dan mewujud dalam hal-hal yang nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Oke. Nah, kita akan secara sederhana terlebih dahulu mendiskusikan apa yang sebetulnya kita maksud dengan worldview itu. Seperti yang saya bilang tadi, worldview itu adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi kita untuk memandang sesuatu yang lain atau untuk menyikapi sesuatu yang lain. Itu worldview. Dan sifatnya sangat sentral dalam kehidupan seseorang. Semua sikap yang kita tunjukkan, semua perkataan yang kita tunjukkan itu berangkat dari worldview yang kita yakini yang ada dalam diri kita. Saya ambilkan contoh satu hal. Belakangan ini orang-orang di barat sana, beberapa kalangan di barat sana misalnya, mengampanyekan sebuah gerakan yang mereka bungkus dengan status persamaan hak manusia atau dengan bungkus hak asasi manusia, yang kemudian dengan itu mereka mencoba melegalkan apa yang kita sebut dengan fenomena LGBT misalnya. Dan kalau kamu baca diskusi-diskusi tentang LGBT itu, argumen-argumennya luar biasa, ilmiah. Ya, dari sisi medis iya, dari sisi sosial iya, dari sisi filsafat iya. Semua didiskusikan, dimunculkan pendapat-pendapat untuk menunjukkan bahwa LGBT itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang naluriah, sesuatu yang alamiah. Ada orang-orang tertentu yang sejak lahir memang punya bakat untuk menjadi seperti itu, dan itu normal. Tapi saya kira kalau kita punya worldview, punya pandangan dunia yang bersumber dari ajaran Islam, sampai kapanpun, sampai mati pun, sampai hari kiamat pun kita akan menolak mereka. Mau dibungkus argumennya dengan argumen-argumen yang filosofis, yang ilmiah, yang secanggih apapun misalnya, karena worldview kita sudah permanen, konsisten, maka kita selamanya akan menolak mereka. Jadi mulai dari isu-isu yang sentral dan besar seperti itu sampai isu-isu yang kecil yang sehari-hari, itu worldview kita menentukan apa yang menjadi sikap kita. Jadi seperti saringan tadi itu, kita melihat sesuatu sehari-hari, kemudian pengalaman melihat kita itu masuk ke dalam saringan kita, lalu keluar dalam bentuk sikap yang kita tunjukkan terhadap realitas tersebut. Jadi selalu begitu. Maka orang-orang ini, kita semua ini sebetulnya diam-diam sudah memiliki worldview atau pandangan dunia di dalam diri kita, baik dia dibentuk oleh apapun, dan itu menentukan sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam banyak hal, dalam hal yang sederhana, dalam hal yang rumit, dalam hal yang kecil, dalam hal yang besar, itu semua dibentuk oleh apa yang kita sebut dengan worldview, itu pandangan kita terhadap dunia. Saya berikan contoh lain misalnya. Kemarin, ini contoh kemarin ketika
ketika di awal Sya'ban itu kan ada diskusi di kalangan umat Islam tentang bagaimana kita menentukan nisfu Sya'ban atau menentukan awal Sya'ban. Makanya nisfu Sya'ban kemarin kan beda-beda umat Islam itu. Ada sebagian yang malam apa? Malam apa kemarin? Yang umum NU lah katakan itu pakai malam Rabu. Sementara sebagian yang lain menentukannya ke malam Selasa. Kamu gimana menyikapi hal-hal seperti itu? Sikap yang kamu keluarkan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan seperti itu akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana worldview atau pandangan dunia yang antum punya tentang perbedaan di kalangan umat Islam. Itu baru hal-hal yang sederhana yang kita temukan dalam sehari-hari. Belum bicara tentang strategi dakwah, belum bicara tentang bagaimana kita menyikapi umat Islam ini misalnya. Dan kadang